1 bulan tak kunjung sadarkan diri akibat digigit ular, Rafa, bocah asal Pekalongan dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Hindari beras oplosan. Pembeli saat ini lebih selektif dan berhati-hati saat membeli beras. Indonesia ditargetkan juara di turnamen badminton Asia Junior Championship yang digelar di Solo, Jawa Tengah. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kembali mengungkap perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah oleh Badan Usaha Milik Daerah PT Cilacap Segara Arta yang menimbulkan kerugian negara sebesar 237 miliar rupiah. Penyidik sementara berhasil menyita 13 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Lukas Alexander Sinuraya mengatakan uang yang disita akan dititipkan di rekening resmi milik Kejaksaan sebagai barang bukti untuk persidangan. Penyitaan ini juga menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Dalam kasus ini sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan, yaitu Direktur PT Rumpun Sari Antan, Andi Nurhuda, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Awaludin Muri, Komisaris PT Cilacap Segara Arta, Iskandar Zulkarnain. Perkara bermula dari pembelian lahan seluas 700 hektar di wilayah Cilacap oleh PT CSA dari PT Rumpun Sari Antan senilai 237 miliar rupiah. Transaksi telah dibayar lunas, namun tanah tidak dapat dikuasai karena masih berada dalam penguasaan Kodam 4 Diponegoro. Pada beberapa waktu yang lalu kami telah menetapkan 3 orang tersangka. Dan hasil perkembangan penyidikan tersebut adalah dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik, kami menemukan bahwa uang yang diambil ataupun uang yang kejahatan korupsi tersebut sebesar 13 miliar telah dibayarkan oleh tersangka ANH untuk uang muka pembelian pabrik beras di Klaten. Tim penyidik telah menerima uang tersebut dan uang tersebut kami sita dan kami tempatkan di rekening penitipan sementara dan selanjutnya akan kami bawa persidangan. Ini merupakan salah satu upaya guna penyelamatan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ANH dan teman-teman. Kejati juga menyiapkan pasal tambahan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap Andi Nurhuda. Langkah ini untuk memperkuat jerat hukum sekaligus mempercepat pemulihan aset. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, sudah 1 bulan, Rafa, seorang anak yang berusia 11 tahun asal Kabupaten Pekalongan tak sadarkan diri akibat digigit ular. Rafa sebelumnya pernah ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen, Kabupaten Pekalongan dan Rumah Sakit Islam Pekajangan Pekalongan. Namun karena kondisinya tak kunjung membaik, Rafa kini dirawat di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kondisi Rafa yang tidak sadarkan diri mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yunita Dia Suminar menjenguk Rafa yang kini dirawat di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kondisi Rafa masih tidak sadarkan diri sejak 16 Juni lalu setelah Rafa digigit ular berbisa di dalam kamar rumahnya di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Rafa dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang sejak 9 Juli lalu. Sebelumnya, setelah Rafa menjadi korban gigitan ular, ia langsung dilarikan ke RSUD Kajen. Namun dokter di rumah sakit itu diduga salah mendiagnosa hingga kondisinya terus memburuk.
Ia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah, Pekajangan, Pekalongan, hingga akhirnya dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Rafa kini dirawat di ruang PICU Rumah Sakit Dr. Karyadi dengan pantauan penuh oleh tim medis. Kondisi Rafa juga masih belum sadarkan diri dan masih terpasang alat intubasi. Saat ini, Rafa ditangani oleh tim medis yang terdiri dari dokter anak, dokter saraf, dan penyakit dalam. Penanganan mesti dilakukan secara komprehensif. Memang posisi ketika diantar ke IGD memang sudah perburukan, kesadarannya sudah menurun, dan nanti intinya rumah sakit dapat menerima pasien tersebut dan melakukan penanganan medis sesuai dengan protokol pasien dengan diagnosa kita melakukan. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yunita Dias Suminar mengatakan, Gubernur memberikan atensi pada kesehatan Rafa. Saat ini, Rafa menjalani perawatan yang ditanggung BPJS. Yunita juga mengatakan kondisi pasien saat ini sudah membaik jika dibandingkan pada saat awal tiba di RSUP Dr. Karyadi karena kondisi urium kreatinin yang tinggi. Hal ini sebagai indikasi fungsi ginjal yang belum baik. Maka dilakukan sejumlah tindakan untuk penyembuhan, termasuk penyuntikan antivenom dan pemulihan organ-organ vital. Ke sana ya Karyadi karena pasien ada di PICU ya. Maka hari ini melihat kondisi anak inisial R dalam kondisi membaik ya dibandingkan dengan pada saat datang ke rumah sakit Karyadi. Tentu ini ada harapan dan tentu kita semua harus optimis bahwa anak ini nanti bisa sembuh. Sekali lagi tentu upaya dari Rumah Sakit Karyadi sudah sangat baik memberikan pelayanan yang terbaik. Penanganan yang dilakukan adalah pemulihan kesadaran pasien. Harapannya, Rafa segera sadar dan ada progres signifikan dalam proses penyembuhan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Hindari beras oplosan, pembeli saat ini lebih selektif dan berhati-hati saat membeli beras. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Terungkapnya beras oplosan di pasaran membuat masyarakat lebih berhati-hati dan selektif membeli dan memilih merek beras. Kekhawatiran beredarnya beras yang tidak sesuai dengan standar premium membuat pembeli lebih selektif untuk memilih merek dagang produk beras. Raina adalah salah satu pelanggan yang saat ini memilih untuk membeli beras di toko yang terpercaya. Kekhawatirannya terhadap beras oplosan ditakutkan akan berdampak pada kesehatan. Bagi Rena, tak masalah untuk membeli beras dengan kualitas premium atau lebih mahal, asalkan beras yang ia beli terjamin kualitas dan kesehatannya. Aku selalu bilang sama yang punya toko, yang paling enak. Kasih ke orang, kasih apa yang paling enak. Berarti pakai sendiri juga. Kelas premium berarti? Premium. Ya, khawatir karena ada yang bilang ada yang dari plastik. Sedangkan plastik itu kalau dikonsumsi aja kan susah dicerna atau kimia lah. Terus ada yang bilang juga beras harga mahal dioplos sama yang murah-murah yang jelek-jelek gitu kan, kita juga khawatir. Terus ya apa gitu. sempat takut ya. Takut akhirnya ya balik ke beras yang zaman dulu, misalnya Raja Lele atau apa gitu-gitu, balik ke merek-merek dulu. Berarti bukan merek-merek yang disebut oleh pemerintah ya, karena ketakutan itu ya Bu? Iya. Sementara itu, sejak adanya temuan beras oplosan di pasaran, pedagang beras mengaku jumlah pelanggan menurun. Pelanggan yang datang pun selalu bertanya tentang kualitas beras yang diperdagangkan. Ya kadang tanya beras oplosan apa enggak, tapi kan saya kan tidak pernah ngoplos, jadi ya saya cuma bilangnya ya enggak pernah ngoplos. Nah, barangnya bagus kok. Tapi berpengaruh di penjualan nggak kok terkait adanya kabar? Penjualan ya mungkin pengaruh sedikit ya, lumrah lah.
Saat ini harga beras sendiri sudah mulai mengalami penurunan harga. Beras kualitas premium dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram untuk harga grosir. Sementara harga gabah masih berkisar di antara harga Rp7.500 per kilogram, jauh dari harga normal yang seharusnya berkisar di angka Rp6.000 per kilogram. Masyarakat berharap agar harga beras dan gabah kembali stabil sehingga tidak ada lagi muncul isu beras oplosan. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, masyarakat belakangan ini dibuat khawatir dengan kenaikan harga beras. Begitupun yang dialami oleh salah seorang penjual soto di kawasan Pasar Kota Semarang. Kenaikan harga beras saat ini cukup berpengaruh terhadap usahanya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfiah, dan juru kamera Senot Puji. Ya saudara, seperti yang kita ketahui, di hampir 3 bulan terakhir ini harga beras di hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan belum kunjung turun hingga saat ini. Tentunya kenaikan beras ini akan mempengaruhi para penjual kuliner di seluruh wilayah Indonesia. Nah, saat ini saya berada di salah satu kuliner legendaris, yakni soto ayam Pak No di kota Semarang. Kira-kira bagaimana pengaruh harga beras yang tidak kunjung turun terhadap penjualan kuliner di soto ayam Pak No ini? Kita tanyakan langsung kepada owner dari soto ayam Pak No. Halo Ibu, ya. Boleh minta waktunya sebentar ya Bu ya? Iya, enggak apa-apa ya. Dengan Ibu siapa sebelumnya? Bu Puji Asih. Ibu Puji Asih, pernah ini enggak Bu mendengar adanya kenaikan harga beras saat ini, akhir-akhir ini? Ya, sudah. Kira-kira mempengaruhi dari penjualan soto ini enggak? Ya, mempengaruhi. Pengaruhnya seperti apa Bu? Apakah peminat dari soto ini menurun atau bagaimana? Kalau makanan itu ya enggak pati ya Mbak, cuman harganya memang naik. Berasnya harganya naik ya. Menyikapi harga beras yang naik ini Bu, apakah ada pengurangan porsi atau harganya dinaikkan untuk satu porsi sotonya Bu? Enggak, sementara masih dipertahankan. Enggak ada perubahan? Enggak, biasa aja. Berarti kalau biasa saja keuntungannya ya Bu ya pastinya tersenggol ini. Apakah keuntungan yang didapatkan ini kemudian menurun drastis atau gimana? Ya pasti turun, ya paling ya sedikit lah. Ada perubahan. Kalau beras yang digunakan sendiri beras medium, premium atau beras Premium. Yang premium. Boleh disampaikan premium apa? Kalau aku pakainya yang umbuk. Harga berasnya itu berapa? Ya naik 20.000 per satu sak ya. Satu karung 25 kilo itu naik 20.000. Dari harga biasanya? Iya, ya bikinnya cepat stabil harga. Sembako stabil. Baik, terima kasih Bu. Ya saudara, tentunya kenaikan harga beras hingga saat ini akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh para penjual makanan, salah satunya di soto ayam Pak No di Pasar Johar Kota Semarang. Namun memang ownernya sendiri tadi menyebut bahwa tidak ada penurunan kualitas, penurunan porsi, ataupun kenaikan harga per satu porsi soto ayamnya, sehingga memang kualitasnya masih terjaga. Harapan dari penjual sendiri, nantinya harga dari beras ini semoga berangsur-angsur akan turun, sehingga penjualan soto ini kembali normal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Gesi Lutfiah, Senot Puji melaporkan. Sementara itu, saudara, untuk menstabilkan kenaikan harga beras yang selama ini dikeluhkan masyarakat, Bulog Cabang Semarang secara bergantian melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di pasar tradisional di Kota Semarang. Saat ini penyaluran sudah dilakukan di 2 pasar, yaitu Pasar Induk Johar dan Pasar Gayam Sari. Dan berikut Pasar Karangayu, serta pasar tradisional lainnya. Perum Bulog Cabang Semarang mulai menggelontorkan beras SPHP ke pasar tradisional. Untuk penyaluran beras SPHP saat ini sangat ketat agar penyaluran tepat sasaran, sehingga perlu pengecekan data pedagang beras di pasar-pasar tradisional. Selain itu, pasokan di tiap pedagang dibatasi 2 ton beras SPHP dan pembelian juga dibatasi maksimal 2 sak. Untuk harga beras SPHP 5 kg dijual dengan harga Rp62.500.
Penjual sendiri tidak diperkenankan menjual beras SPHP dengan harga lebih. Kita Bulog baru aja mendapatkan penugasan untuk intervensi pasar melalui beras SPHP yang baru aja diperintahkan kalau nggak salah itu mulai pekan kemarin baru. Namun saat ini penjualan SPHP lebih diperketat lagi dengan tujuan agar efektif apa yang disalurkan oleh Perum Bulog itu masyarakat langsung dapatkan manfaatnya dengan harga yang terjangkau. Jadi saat ini kita masih melakukan pendataan ulang dan verifikasi semua kios pedagang baik itu di pasar rakyat atau dengan kerjasama dengan Pemda. Jadi kami harapkan dengan adanya intervensi pasar melalui program SPHP ini harga di pasaran kembali terjangkau dan stabil. Sementara itu keberadaan beras SPHP selalu diburu masyarakat. Selain harganya murah, kualitasnya juga bagus. Bu, kenapa Bu milih beras SPHP, Bu? Karena harganya terjangkau sama masyarakat. Sebelumnya ya agak langka, tapi adanya SPHP ini harga beras di pasar Johar itu bisa terkendali. Dan saya mohon untuk selama-lamanya bisa dari Bulog untuk mendatangkan beras SPHP ini. Untuk kualitasnya gimana, Bu? Untuk SPHP? Bagus. Jawa Tengah sendiri akan menyalurkan sebanyak 158.000 ton beras SPHP. Jumlah tersebut bagian dari 1,3 juta ton cadangan beras yang akan disalurkan untuk program SPHP secara nasional dari bulan Juli hingga Desember 2025. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara, untuk menumbuhkan kesadaran dan cinta lingkungan. Sejak dini, Dinas Pendidikan Kota Semarang melaunching Gerakan Literasi Lingkungan Terpadu atau GESIT pada anak usia dini. Gerakan ini akan masuk dalam pembelajaran muatan lokal di Satuan Pendidikan PAUD dan diharapkan menjadi salah satu implementasi dari pendidikan karakter. Gerakan Literasi Lingkungan Terpadu atau GESIT pada anak usia dini mulai diterapkan pada anak usia dini terutama di lingkungan PAUD atau pendidikan anak usia dini di Kota Semarang. Dalam pembelajaran literasi lingkungan ini, Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui guru pengajar PAUD akan memberikan pembelajaran melalui cerita bergambar tentang lingkungan. Selain memberikan modul pembelajaran melalui video bergambar, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga memberikan bibit tanaman serta bibit ikan untuk bisa diajarkan kepada anak usia dini dalam pembelajarannya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang mengaku anak usia dini harus diberikan pemahaman terkait lingkungan seperti pemanfaatan sampah menjadi barang tepat guna maupun pembelajaran tumbuh kembang tanaman. Launching GESIT, ya, Gerakan Literasi Lingkungan. Nah, ini saya kira satu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan karakter mulai dari anak usia dini, ya, supaya anak-anak usia dini itu sudah paham terkait dengan lingkungan. Apa sih yang harus dilakukan terhadap lingkungan, mulai dari hal yang kecil, buang sampah pada tempatnya, kemudian pilah dan olah sampah, ya. Nanti akan dilanjutkan lagi di tahapan berikutnya, membuat kompos, mendaur ulang, gitu, sehingga akan tercipta habit, ya, kebiasaan atau karakter baru masyarakat Kota Semarang terhadap lingkungan, ya, sehingga. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal atau PAUD PNF Dinas Pendidikan Kota Semarang menambahkan, Gerakan Literasi Lingkungan Terpadu akan diterapkan di seluruh PAUD di Kota Semarang pada tahun ini, di mana jumlahnya mencapai 1.369 PAUD se-Kota Semarang. Harapannya anak-anak di seluruh satuan PAUD itu menerapkan kegiatan literasi lingkungan. Ya, karena untuk literasi lingkungan ini harus kita tanamkan kepada anak sejak usia dini, karena usia dini itu adalah masa-masa di mana pembentukan karakter anak itu mulai ditumbuhkan. Jadi agar anak mempunyai karakter yang kuat, mereka bisa mengelola lingkungan dengan baik, mereka bisa melindungi
lingkungan, karena kan sekarang kan banyak ya anak-anak itu yang kurang bisa menjaga kebersihan lingkungan, dia juga sering membuang sampah sembarangan. Nah, ini bagaimana anak-anak ini mengelola sampah? Mereka mulai dari milah sampah, kemudian mengelola sampah menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis. Selain melaunching gerakan literasi lingkungan terpadu, dalam kegiatan ini juga turut digelar workshop dan pengembangan layanan satuan pendidikan ramah anak dan konvensi hak anak. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, agar dapat berperilaku baik dan menjaga hubungan harmonis dengan orang lain, para siswa dikenalkan dengan macam-macam adab. Pengenalan ini dilakukan saat kegiatan MPLS. Di hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, siswa kelas 1 SD Islam Bintang Juara dikenalkan macam-macam adab ketika berada di lingkungan sekolah. Adapun adab yang dikenalkan seperti adab izin keluar kelas, adab berpapasan dengan guru atau teman, adab masuk kamar mandi, dan adab memasuki ruang-ruang yang ada di sekolah. Kepala SD Islam Bintang Juara, Nur Sofwatin Nikmah mengatakan, para siswa dikenalkan adab dengan tujuan siswa dapat menempatkan diri pada tempat dan waktu tertentu. Di MPLS Ramah hari kedua di SD Islam Bintang Juara, kami melakukan kegiatan school touring sekaligus pengenalan adab kepada anak-anak kelas 1. Kemudian untuk anak-anak kelas 2 hingga 6, kami melakukan penguatan adab, tarbiyah wudhu, dan juga ibadah sholat. Tujuan pengenalan adab ini sebenarnya kami kembali kepada visi, pada visi kami mewujudkan sekolah dasar yang mampu membentuk pemimpin muslim yang berilmu, berakhlakul kalimah, dan bermanfaat. Bagas, kegiatan MPLS-nya apa saja? Ada sholat, ada toilet training, ada makan bekal, ada makan siang. Seru nggak? Seru. Seneng nggak ikut MPLS? Seneng. Selain siswa kelas 1, MPLS juga diikuti siswa kelas 2 hingga 6 dengan materi penguatan adab dan ibadah. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Indonesia ditargetkan juara di turnamen badminton Asia Junior Championship. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Resepsi pernikahan dengan konsep luar ruangan atau outdoor semakin digemari warga Kota Semarang. Tren ini tak hanya bisa mendorong pertumbuhan sektor jasa kreatif seperti wedding organizer, event organizer, dan penyedia tempat acara, namun para pelaku industri pernikahan Kota Semarang bisa bersaing dengan kota lain seperti Yogyakarta dan Bali. Pesta pernikahan dengan konsep luar ruangan atau outdoor makin digemari warga Kota Semarang. Sayangnya, selama ini kebanyakan para pengantin menggelar acara pernikahan outdoor di kota lain seperti Yogyakarta dan Bali. Sehingga tren ini berdampak bagi pelaku industri pernikahan lokal. Untuk membangkitkan industri pernikahan agar mampu bersaing dengan kota lain, puluhan pelaku industri pernikahan menggelar pameran pernikahan bertema Semarang Luxury Wedding Expo Renaissance Romance. Salah satu pelaku industri pernikahan, Yoi Indriati Susanti, mengatakan dengan adaptasi terhadap tren pernikahan, ia berharap warga Kota Semarang tidak lagi menggelar pernikahan di kota lain, sehingga industri pernikahan di Kota Semarang akan tumbuh. Ya karena selama ini ya, kalau menurut saya ya di Bali itu orang merasa oh ada outdoor. Makanya tahun ini Renaissance membuat yang outdoor. Karena untuk bisa bersaing dengan venue-venue yang ada di Bali. Ya harapannya dengan banyak event di Semarang, mereka industri
akan tumbuh. Ya kalau bayangin kalau banyak event terjadi di luar kota, kasihan kan vendor-vendor Semarang itu ngeluh loh. Udah nggak banyak event, udah orang-orang tuh berlari ke Bali. Ini Yanchan tiap minggu di Bali kan, banyak sekali. Iya coba. Makanya saya bilang Mbok Yanchan tuh kita hadirkan tiap minggu ke Semarang, pengennya kita. Bener nggak Mas ya? Sementara itu, selain menggelar acara pernikahan di outdoor, sentuhan klasik Eropa dengan inovasi modern menjadi tren pernikahan tahun 2025. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, kegiatan nongkrong di kafe kini tak lagi hanya menyeruput kopi saja. Di Kota Semarang, Jawa Tengah ada tren baru, yakni ngopi sembari bermain game PlayStation Portable yang bisa dibawa kemana saja dan bisa dimainkan bersama-sama. Lalu seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Jika Anda bosan dengan rutinitas nongkrong yang itu-itu saja, Anda bisa mencoba datang ke salah satu kafe di Kota Semarang yang menyediakan rental PlayStation Portable. Wijiyadi Purnomo adalah pemilik rental PlayStation yang membuat inovasi tersebut. Permainan game konsol atau PlayStation yang awalnya menggunakan banyak sekali sambungan kabel dan layar monitor yang besar, ia sulap menjadi papan PS Portable. PS Portable ini bisa dibawa kemana saja karena menggunakan casing atau pelindung kayu yang tebal untuk melindungi komponen utama. Cara menghidupkannya pun mudah, yakni dengan menyambungkan ke satu kabel catu daya utama dan menyambungkan ke Wi-Fi. Wijiyadi Purnomo berupaya mendekatkan PS Portable kepada pelanggan dengan segmen khusus, yakni remaja hingga dewasa, sehingga ia bekerja sama dengan beberapa kafe di Kota Semarang untuk bisa menggait pelanggan. Ide membuat PS Portable itu sebenarnya dari keinginan pribadi yang ingin main game dengan kualitas grafik yang memukau. Mas, ini bisa dikatakan tren terbaru di Semarang, Mas, nongkrong sambil PS-an, Mas? Ya. Di kafe. Untuk inovasi di Semarang itu memang yang paling pertama saya, Tapi kalau untuk nasional sebenarnya enggak. Nasional itu ada yang mungkin di daerah Jawa Barat mungkin ya, yang nomor 1 mereka. Yang nyewa biasanya siapa sih, Mas? Untuk penyewanya itu kebanyakan memang orang dewasa, karena untuk syarat nyewa itu adalah ada KTP, SIM, STNK KK yang sealamat, itu harus ada orangnya. Jadi pelajar itu nggak boleh. Fahri, salah satu penggemar game yang baru pertama kali mencoba PlayStation Portable, mengaku senang karena merupakan pengalaman yang seru dan asik karena memiliki layar yang lebar dan tajam. Nah, jadi kalau kesannya tuh seru banget ya. Yang jelas kita bisa dapat vibes-nya di tempat umum ataupun di tempat-tempat yang memang kita suka gitu, sambil bisa main PS yang tahu sendiri kan. Biasanya kita tuh suka banget main game gitu, terutama cowok-cowok ya, mungkin suka banget tuh main game, apalagi bisa di mana aja. Jenis PS yang disewakan ini adalah PS4 Slim, dilengkapi dengan stick konsol portable dan speaker audio yang mumpuni, menambah keseruan dalam bermain. Setidaknya ada 12 hingga 20 game yang bisa dimainkan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan batasan maksimal 8 orang. Harga yang ditawarkan untuk menyewa PS Portable ini cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000 dan Anda bisa bermain game selama 1 jam. Namun jika Anda ingin menyewa 1 hari penuh, Anda cukup mengeluarkan uang mulai dari Rp200.000 saja. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, saudara. Sebanyak 18 negara ambil bagian dalam turnamen badminton Asia Junior Championship di GOR Manahan Solo, Jawa Tengah. Indonesia ditargetkan juara karena diperkuat pemain-pemain junior terbaik. Di turnamen badminton Asia Junior Championship dimulai dari kategori beregu campuran dan diikuti 17 negara. Di kategori ini menarik karena kemenangan setiap tim ditentukan oleh tim yang lebih dulu meraih 110 poin. Kemudian dilanjutkan dengan kategori perorangan yang diikuti 18 negara. Indonesia sendiri ditarget juara karena diperkuat pemain-pemain junior terbaik. Semangat para atlet tadi sudah sampaikan, ingin tampil naik podium gitu ya. Nah ini yang paling penting sebetulnya. Tapi dari saya melihat beberapa sektor, ada di tunggal putra, melalui UBET ya, ini kesempatan yang baik, jadi peluang di situ juga ada, terutama pada saat awal ini kan bergu ya, ini tidak mudah karena rally point sampai 100
ini betul-betul harus fokus para pemain, ya, tidak memikirkan lagi sekalipun tim, tapi bagaimana para pemain itu fokus di match-nya masing-masing, ya, sehingga untuk poin 11 ini bisa diraih untuk mencapai total 110, ya. Jadi saya rasa dari peluang sekalipun unggulan 3-4, saya rasa untuk naik podium juara ini juga terbuka. Sementara pemain Indonesia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam kejuaraan ini. Pemain seperti Mohzaki Ubaidillah tentu akan bermain maksimal. Apalagi ini adalah kejuaraan terakhirnya sebagai pemain junior. Persiapannya udah cukup bagus. Sejauh ini juga sering lihat lawan-lawan kayak pemain junior gitu yang bagus-bagus seperti Cina, Korea, sama Jepang juga. Ya itu juga nggak mudah lah buat saya. Saya juga nggak mau ngeremehin mereka sih. Ya yang terpenting fokus aja sih, nggak boleh lengah dan ya itu nggak boleh ngeremehin lawan gitu. Kalau bisa tekan lebih awal, kenapa nggak bisa gitu? Harus ya harus fokus lah. Indonesia tentu ingin memperbaiki hasil dari kejuaraan serupa yang lalu. Di tahun 2024, Indonesia hanya menjadi runner-up di kategori individu nomor ganda campuran. Sementara di sektor tunggal putra hanya di semifinal saja. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.